Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam berprestasi. Perkenalkan, nama saya Agus Subagio, dosen tetap pada program studi operasi bandar udara Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan vokasi di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saat ini, saya dalam proses mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau lebih dikenal dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bisnis Bandar Udara, untuk menjadi salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Saya mengajar mata kuliah Bisnis Bandar Udara pada perkuliahan semester genap tahun 2025-2026 dengan bobot 3 SKS teori. Mata kuliah Bisnis Bandar Udara merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh taruna tingkat 3 pada semester 6 dengan mata kuliah kode 5M BUC 619. Saya mengajarkan dengan metode smart learning atau aktif partisipatif dengan penjelasan interaktif melalui paparan, diskusi, dan tugas kelompok serta studi visit pada bandara agar mendapatkan pengalaman yang nyata pada aktivitas yang terjadi di bandar udara secara komprehensif terkait kegiatan bisnis bandar udara. Sebagai permulaan, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah bisnis bandar udara yang saya siapkan sesuai rencana pembelajaran semester atau RPS, 16 kali pertemuan dengan 14 materi paparan sebagai berikut. Yang pertama, pengantar bisnis dan pengusahaan bandar udara atau airport business. Yang kedua, prinsip bisnis bandar udara. Yang ketiga, lingkungan bisnis bandar udara. Yang keempat, konsumen bandar udara. Yang kelima, jasa bandar udara dan terkait kebandarudaraan, pengertian prinsip bisnis bandar udara, lingkup bandar udara, konsumen bandar udara. Selanjutnya adalah pengertian jasa bandar udara dan jasa terkait, pelayanan jasa aeronautika dan non-aeronautika, tata cara perhitungan tarif jasa kebandarudaraan, dan aspek perizinan usaha bandar udara yang berbasis online dan risiko, serta pemahaman tentang digitalisasi dan smart airport. Sedangkan target subcapaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK pada materi keempat, konsumen bandar udara, adalah agar para taruna-taruni diharapkan mampu memahami dan menjelaskan siapa saja konsumen dari bandar udara dan bagaimana alur proses penumpang dan kargo di bandar udara sehingga dapat diterapkan dalam pemberian layanan pada penumpang dan barang di bandara serta upaya pengembangan bisnis bandara pada industri penerbangan. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pertemuan keempat, yaitu materi konsumen bandar udara, di mana secara garis besar materinya sebagai berikut. 1. Jenis dan lingkup konsep bandar udara serta pelayanan penumpang. Kedua adalah type of passenger atau tipe-tipe penumpang. Yang ketiga, airport passenger process yang meliputi departing passenger process, arriving passenger process, dan transfer passenger and baggage flow process. Materi yang keempat adalah standar pelayanan konsumen bandara yang meliputi standar pelayanan minimal atau SPM, level of service atau LOS, service level agreement atau SLA, maklumat pelayanan, dan customer satisfaction index. Untuk selanjutnya, pada video yang akan kami paparkan terkait dengan materi pertemuan keempat, konsumen bandar udara, didahului dengan review mata kuliah sebelumnya, yaitu lingkungan bisnis bandar udara, sehingga terjadi kesinambungan dalam pembelajaran. Di akhir pembelajaran, saya akan memberikan evaluasi untuk mengetahui
penyerapan dan memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran pada mata kuliah kepada para taruna-taruna. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video materi kuliah konsumen bandara udara pada pertemuan keempat berikut ini. Belum siap, tenang. Tenang, lakukan. Lapor taruna-taruni Agustus 19 Bravo, jumlah 21 orang, siap mengikuti pelajaran. Lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai, istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Oke. Baik. Pagi ini saya hadir untuk kita memulai materi pada pertemuan yang keempat, ya, yaitu materi konsumen bandar udara, ya, di mana sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub JPNK pada materi konsumen bandar udara adalah diharapkan agar para taruna-taruni mampu memahami dan bisa menjelaskan mengenai siapa dan bagaimana konsumen bandar udara itu. Yang kedua, tipe-tipe penumpang. Ya. Yang selanjutnya adalah alur proses penumpang dalam aktivitas bisnis dan bagasi di bandar udara. Yang keempat adalah tipe-tipe pemberian layanan yang diberikan kepada penumpang dan bagasi barang di bandara yang kita tahu penumpang adalah merupakan konsumen utama, ya, pada dan potensial ya pada kegiatan di bandar udara, dan yang terakhir adalah pengembangan bisnis bandar udara pada industri penerbangan. Sebelum masuk mengenai materi konsumen bandar udara, ada baiknya saya ingin mereview dulu ya pada materi pertemuan ketiga, di mana kita membahas materi lingkungan bandar udara sampai di mana sejauh pemahaman kalian terhadap materi yang ketiga. Saya beri kesempatan, ada yang mau menyampaikan? Oh, Fahri, silakan. Pak, untuk pembelajaran dari materi sebelumnya yaitu lingkungan bisnis bandara yang merupakan suatu keadaan yang terjadi di sekitar bisnis baik secara keseluruhan atau kondisi luar dalam perusahaan yang mempengaruhi laju dari usaha bisnis bandar udara itu sendiri. Lingkungan bisnis bandar udara terdiri dari dua. Yang pertama yaitu lingkungan internal bandara, yang mana itu merupakan faktor yang mempengaruhi yang berada di bawah kendali oleh manajemen pengelola bandara, meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, kebijakan, operasional, dan lainnya. Lalu yang kedua ada lingkungan eksternal bandara yang merupakan faktor yang berada di luar kendali dari manajemen pengelola bandara, yang meliputi konsumen, pemerintah daerah setempat, media massa, kompetitor, teknologi, dan lainnya. Oh, bagus. Terima kasih penjelasannya Fahri ya. Nah, pada dasarnya pada lingkungan bandar udara yang mempengaruhi bisnis itu ada 4 ya tipe pengelolaan bandar udara di Indonesia. 1, yang pertama adalah unit penyelenggara bandar udara, ya, yang ini tentu saja juga mempengaruhi aspek bisnis bandar udara di bandara. Yang kedua, bandara-bandara yang dikelola oleh BUMN, ya, yang dikelola BUMN di bawah manajemen PT Angkasa Pura Indonesia atau lebih dikenal dengan Injourney Airport. Yang kedua ya. Yang ketiga, ada juga sekarang beberapa bandara yang dikelola oleh swasta, ya, melalui skema private public partnership atau skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan yang keempat adalah bandara yang
memberikan layanan terhadap penerbangan perintis. Ya, terhadap penerbangan perintis, yaitu bandara-bandara biasanya yang berlokasi di 3T. Meskipun pada dasarnya pengelolaan bandara itu ada terhadap perbedaan, tetapi pada prinsipnya dalam hal pelayanan konsumen harus sama. Harus sama. Nah, di slide ini kita bisa lihat ada 3 kelompok besar ya, dalam konsumen bandara udara. Yang pertama, yaitu dikelompokkan dalam aviation trade. Aviation trade itu artinya satu organisasi atau unit usaha yang kegiatannya itu atau kegiatan bisnisnya itu beroperasi di bandara itu. Siapa saja itu? Air Traffic Services, dalam hal ini Airnav, ya kan, melayani lalu lintas udara pada bandara tersebut terhadap maskapai yang datang maupun maskapai yang berangkat. Selanjutnya airline, tentu saja, yang membawa penumpang dan barang. Kemudian warehousing, di mana bandara-bandara juga melayani jasa kargo. Dia menyewakan pergudangan, fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan kargo. Yang selanjutnya adalah ground handling, ya, jasa penunjang yang membantu kegiatan bongkar muat atau naik turunnya penumpang yang dilakukan oleh maskapai. Ya. Dan yang terakhir tenans yang ada pada terminal bandara dengan bermacam-macam jenis usaha. Kelompok yang kedua adalah disebut individual group. Ya. Di sini ada 2. Nomor 1 jelas penumpang sebagai konsumen utama ya dalam bisnis bandara. Jangan dilupakan yang kedua juga pengunjung atau pengantar. Itu juga merupakan konsumen bandara udara. Karena biasanya sambil menunggu, sambil mengantar, dia melakukan kegiatan-kegiatan di bandara yang bisa memberikan pendapatan atau bisnis di bandara tersebut. Dan yang terakhir, kita sebut dengan non-user stakeholder atau local government. Yang pertama, yang kedua, tourism. Ya, kalau local government itu pemerintah daerah, biasanya buka kantor di situ, atau CIQ kalau untuk penerbangan internasional, ya. Kemudian tourism promoters, biro-biro jasa pariwisata, tourism information counter juga dari Kementerian Pariwisata atau dari pemerintah daerah yang berhubungan dengan pariwisata, dan yang terakhir commercial association. Contohnya seperti biasanya ada bank cabang pembantu, pertukaran jasa money changer, rental, kantor rental, penyewaan mobil dan sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan, penumpang adalah merupakan konsumen utama ya dalam bisnis bandara udara. Meskipun semua penumpang terlihat sama, tetapi terdapat perbedaan yang terkait dengan aspek kebutuhan dan perilaku penumpang. Pada dasarnya, ya, tipe-tipe penumpang tersebut dapat dikategorikan berdasarkan nih. Yang pertama, point of origin and destination, yaitu asal dan akhir dari kegiatan perjalanannya. Dibagi 2, yaitu ada penumpang yang nasional, ya, tentu saja penumpang untuk penerbangan domestik, ya, penerbangan domestik, dan ada penumpang yang kategori internasional. Ini adalah penumpang yang terbang pada penerbangan internasional. Nah, yang kedua ditinjau dari purpose of their trip atau purpose of trip, ya, dari tujuannya ada 2 kelompok besar biasanya yang common. Ada business passenger, penumpang-penumpang yang menggunakan jasa bandara dan penerbangan untuk kebutuhan bisnis atau kegiatan dinas. Yang pertama. Yang kedua juga ada penumpang-penumpang dengan tujuan kategori leisure passenger atau rekreasi. Ini juga termasuk dalamnya kelompoknya adalah family trip. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada type of passenger berdasarkan perjalanan. Nah, ini tipe-tipe penumpang berdasarkan kegiatan penerbangannya. Dibagi 3 pada dasarnya. Yang pertama, originating passenger adalah penumpang yang perjalanannya bermula pada satu titik tertentu. Misalnya saya berangkat penerbangan dari Jakarta.
menuju ke Balikpapan. Saya originating dari Bandara Soekarno-Hatta dalam hal ini. Oke. Yang kedua, terminating, daerah tujuan, tempat tujuan adalah penumpang yang perjalanan berakhir pada satu titik tertentu. Jadi penerbangannya memang dari Cengkareng, Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Sepinggan, Balikpapan. Nah, yang ketiga adalah kategori penumpang in transit. Apa itu penumpang kategori penumpang in transit? Adalah penumpang yang tiba pada suatu bandara, ya, kemudian berhenti pada bandara yang lain, keluar dari pesawat untuk satu periode pendek dan kembali berangkat dengan pesawat yang sama. Jadi sesungguhnya contoh, saya melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Papua, tetapi pesawat tersebut harus berhenti ke Makassar untuk melakukan refueling atau menurunkan sebagian penumpang dengan tujuan Makassar. Sambil menunggu kegiatan penerbangan selanjutnya, saya keluar sebentar, masih di dalam bandara, dalam keadaan clearance, ya, pesawatnya melakukan kegiatan refueling gitu, kurang lebih biasanya hampir 30 menit sampai 1 jam, kemudian kembali melanjutkan penerbangan pada tujuan akhir. Ya, nih, mari kita lihat sekarang flow-nya. Ini adalah flow proses penumpang pada satu airport, ya. Di atas adalah tahapan-tahapan untuk keberangkatan, sedangkan di bawah adalah tahapan untuk kedatangan. Di tengah-tengahnya ada proses yang namanya transit. Ya. Untuk departure, biasanya penumpang datang, kemudian melakukan check-in. Selanjutnya adalah proses pemeriksaan keamanan. Setelah clearance semuanya, langsung menuju ke boarding gate. Boleh juga sambil menunggu waktu yang telah disepakati, dia menikmati layanan yang ada di bandara tersebut. Ya. Nah, ini sedangkan ini adalah proses kedatangan. Ya. Untuk penumpang domestik, saya rasa datang, biasanya penumpang kalau ada bagasinya menuju ke pengambilan bagasi. Tapi kalau tidak ada bagasinya, dia langsung keluar. Tapi kalau untuk penumpang internasional, dia harus melewati satu tahapan pemeriksaan imigrasi. Apabila semuanya clearance, maka dia keluar, biasanya menuju ke transport publik. Ada yang membawa dijemput mobil pribadi, ada yang menggunakan transport publik, dan sebagainya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Siap, mau bertanya Pak. Oh ya, silakan. Izin Pak, saya sering mendengar istilah penumpang transfer dan transit. Apakah itu ada perbedaan atau sama? Dan bagaimana proses pelayanan di bandar udara? Oke, pertanyaannya bagus ini. Ada yang bisa menjelaskan? Siap. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Taruni Dinda untuk perbedaan dan persamaan penumpang transit dan transfer. Yang pertama, persamaannya penumpang tersebut tidak langsung menuju ke bandara tujuan akhirnya, namun berhenti di suatu bandara. Dan perbedaannya di mana penumpang transit menggunakan pesawat yang sama dan tidak perlu melakukan pemeriksaan security checkpoint lagi. Dan kalau transfer menggunakan pesawat nomor yang berbeda, yaitu pindah pesawat dan dibutuhkan pengecekan security checkpoint lagi. Sekian Pak. Oke, bagus sekali Taruna Tantra ya. Jadi transfer itu biasanya ganti pesawat, bisa juga ganti nomor penerbangan karena ada penumpang lain ya untuk meneruskan penerbangan pada tujuan yang sama gitu. Nah, makanya diperlukan pemeriksaan aspek security gitu ya. Saya rasa jelas ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya adalah aspek layanan penumpang. Ya. Di dalam slide ini disebutkan layanan slide penumpang ada non komersial, ada komersial. Layanan penumpang yang kategori non komersial itu diberikan secara umum kepada semuanya, ya. Memang fasilitasnya disediakan oleh penyelenggara bandara atau pihak bandara, ya. Dan ciri yang kedua adalah free of charge, gratis, ya, sebagai fasilitas yang harus dinikmati oleh semua konsumen bandar udara. Apa itu? Misalnya fasilitas internet, fasilitas kenyamanan ruangan dalam bentuk AC dan sebagainya, fasilitas tempat peribadatan,
minimal harus ada musola, fasilitas toilet, dan fasilitas information center. Itu adalah kewajiban yang harus diberikan kepada bandara, kepada penumpang sebagai bentuk layanan yang harus dinikmati kepada semua konsumen bandara. Fasilitas yang kedua, layanan yang kedua adalah commercial service. Cirinya adalah fasilitas ini bisa dinikmati oleh penumpang berbayar. Contoh, ada penumpang yang kepingin sambil menunggu itu menggunakan jasa lounge. Nah, tentu bisa, tapi konsekuensinya harus ada pembayaran. Nah, pembayaran ini menimbulkan ada transaksi bisnis dan sebagainya ya. Dan ini biasanya disediakan oleh pihak ketiga, konsesioner yang melakukan perjanjian dengan pihak bandara untuk menyediakan fasilitas tersebut ya sebagai tambahan layanan penumpang. Nah, saya akan move sekarang ke slide berikutnya mengenai standar pelayanan konsumen. Di bagian awal sudah saya jelaskan bahwa dalam konteks bisnis bandara udara, konsumen adalah penumpang adalah salah satu konsumen utama ya di kegiatan bisnis di bandara yang mempunyai potensi untuk menghasilkan pendapatan. Nah, standar pelayanan konsumen di bandara itu ya ada 5 yang kali ini mau saya jelaskan dan supaya para taruh-taruhnya paham. Yang pertama adalah standar pelayanan minimal. Ya. Pemerintah atau regulator sudah memberikan reference aturan mengenai ketentuan standar pelayanan minimal dan level of service yang harus diberikan kepada penumpang dalam hal pelayanan. Ya. Jadi standar pelayanan minimal adalah instrumen fundamental ya dalam bentuk tata kelola pelayanan publik bandar udara modern. SPM berfungsi sebagai batas kualitas layanan yang wajib dipenuhi. Jadi minimal semua bandara harus bisa memberikan standar pelayanan minimal yang bisa dinikmati pada semua bandara. Misalnya ruangannya harus ber-AC, harus ada musolanya, harus ada toiletnya. Itu kategori bentuk pemberian standar minimal pihak bandara kepada penumpang sebagai konsumen utama di bandar udara. Ya, reference base-nya aturannya adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 tahun 2023 tentang pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara. Oke. Jadi fungsinya tadi sudah saya jelaskan sebagai indikator pelayanan minimal ya. Ya. Saya lanjutkan aja. Kemudian tahapan standar pelayanan yang kedua adalah ada namanya Airport Level of Service atau ALOS. Ya. Apa itu ALOS? Digunakan untuk mengukur kualitas pengalaman penumpang di fasilitas terminal. Ya. Biasanya penumpang itu dia mengukur sampai di mana tingkatan pelayanan yang diberikan bandara itu kepada dirinya. Biasanya ada 3. 1, check-in. Seberapa lama check-in? Misalnya kalau prosesnya flow-nya lancar, mudah. Tapi kalau antri, nah itu ada penumpang tertentu yang menilai berapa lama itu, gitu ya. Yang kedua, aspek keamanan. Ya. Keamanan diberikan yang dilakukan oleh petugas AFSEC harus sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi dalam titik-titik tertentu, misalnya keramahan petugas AFSEC, itu adalah bagian juga pelayanan atau hospitality yang kadangkala penumpang juga menilai. Penumpangnya sangar atau galak atau ramah. Nah, itu jadi satu kombinasi antara melaksanakan tugas pengamanan dan ada satu kegiatan sedikit di bidang pelayanan atau hospitality. Dan yang terakhir biasanya ukuran untuk pengambilan pengambilan bagasi. Yang selanjutnya tipe pemberian pelayanan kepada penumpang yang ketiga adalah service level agreement. Ya, untuk memastikan tingkat pelayanan itu berjalan dengan baik, kadang-kadang maskapai itu melakukan perjanjian dengan pihak ground handling. Jenis-jenis apa pelayanan yang diberikan, yang di situ ada tingkat perbedaannya. Misalnya, penumpang kelas ekonomi biasanya hanya menikmati garbarata dan sebagainya,
Tapi penumpang kelas bisnis di samping menikmati itu juga mendapatkan layanan lounge. Nah, itu ada perjanjiannya. Yang terakhir, tipe pelayanan yang terakhir adalah unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara atau BUBU ya diwajibkan sesuai dengan peraturan PM 41 tahun 2023 membuat maklumat pelayanan. Ya, itu wajib untuk memastikan supaya masyarakat tahu jenis pelayanan yang diberikan dan wajib dipublikasikan ya melalui web, media sosial, media cetak dan dalam bentuk publikasi yang lainnya. Oke? Dan yang terakhir pada bandara-bandara kategori in-journey itu biasanya peningkatan pelayanan lebih tinggi lagi karena in-journey airport ingin memastikan bandara-bandara di bawah manajemennya itu bisa bersaing dengan bandara-bandara lain dalam konteks world class. Untuk itulah maka diikutkan itunya menjadi dalam lembaga pemeringkatan secara internasional. Diikuti dua, yang pertama ikut Skytrack dan melalui Airport Council Internasional. Ya, jadi banyak bandara-bandara kita dari 38 ya kalau nggak salah itu diikutkan dalam pemeringkatan itu supaya mempunyai daya saing dengan bandara-bandara internasional. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan ya pada pertemuan ini. Apa mengenai pentingnya konsumen dalam bagian dari kegiatan bisnis di bandar udara. Oke, saya rasa itu ya. Cukup ya? Jelas? Oke. Baik. Untuk materi kunjungan bandara, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti materi nanti di-share, tetapi sebelum kita menginjak kepada materi pertemuan yang akan datang, saya akan memberikan tugas kepada ruangan ini pada Taruna OBU 19 Bravo. Saya bagi dalam 3 kelompok ya. Saya bagi dalam 3 kelompok. Silakan dicatat ya. Kelompok pertama ya, silakan mencari parameter yang dilakukan oleh Skytrack dan bagaimana cara mereka menilai dalam layanan bandara. Kelompok pertama. Kelompok yang kedua, silakan juga mencari parameter apa yang dilakukan oleh Airport Council Internasional atau ACI ya, dan bagaimana cara mereka menilai pemeringkatan pelayanan ya. Sedangkan kelompok yang ketiga, saya beri kesempatan untuk mencari 10 bandara nasional dan internasional ya, baik bandara di Indonesia maupun di internasional yang telah mendapatkan penghargaan Skytrack dan ACI ya, dan apa kelebihan dari mereka. Insya Allah saya beri kesempatan 2 minggu, nanti kita akan paparkan pada pertemuan berikutnya. Cukup ya? Saya rasa jelas? Jelas. Baik, kalau jelas, saya rasa untuk pertemuan yang keempat ini saya akhiri ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Balik tempat. Balik tempat. Akhiri pembelajaran, berdoa kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat tempat. Gerak.